Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitria Apriani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain sistem informasi, kami dari kelompok SIA akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek ujian akhir semester yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMP Raudatul Quran di Desa Rawodadi. Perkenalkan, saya Yelsi Mega Arius dengan NIM 2455202078. Saya Julfadina Afnaini dengan NIM 2455202081. Saya Putri Berliana dengan NIM 2455202097. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dalam era digital masa kini telah memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan adalah sistem informasi berbasis web. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan ini, agar proses informasi akademik dapat dilakukan dengan mudah. Namun faktanya, masih banyak sekolah yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data akademik, salah satunya di SMP Raudatul Quran. Kemudian, metode perancangan UML, Unified Modeling Language, menurut Destriana tahun 2022, UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa yang digunakan untuk menentukan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan artefak, yaitu elemen informasi yang dihasilkan melalui proses pengembangan perangkat lunak, yang dapat berupa model, penjelasan, ataupun perangkat lunak itu sendiri dari sistem perangkat lunak. Metode perancangan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, use case diagram. Menurut Rahmat tahun 2022, use case diagram merupakan gambaran yang memperlihatkan peran pengguna serta bagaimana mereka berperilaku saat berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, activity diagram. Menurut Rahmat tahun 2022, activity diagram adalah representasi visual yang menunjukkan proses kerja dari berbagai kegiatan pengguna atau sistem, individu yang melaksanakan kegiatan tersebut, serta urutan aliran dari kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga, kelas diagram. Menurut Destriana tahun 2022, kelas diagram adalah sebuah representasi yang menggambarkan interaksi antara kelas-kelas dalam suatu sistem yang sedang dikembangkan dan menjelaskan cara mereka bisa bekerja sama. Kemudian metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model waterfall. Dengan pendekatan pengembangan sistem yang tepat, diharapkan sistem yang dirancang dapat memenuhi target atau tujuan yang diinginkan. Model waterfall ini dipilih karena penerapannya yang mudah dimengerti dan setiap langkah harus diselesaikan sepenuhnya sebelum lanjut ke langkah selanjutnya untuk mencegah pengulangan tahap yang menjadi alasan pemilihan model ini, menurut Agus tahun 2022. Kemudian model waterfall. Model waterfall terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem akademik yang masih dikelola secara manual di SMP Raudatul Quran, sehingga diperlukan adanya perancangan sistem informasi akademik yang berbasis web. Yang kedua adalah perancangan sistem. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem diubah menjadi desain menggunakan flowchart dan UML sebagai panduan untuk perancangan sistem informasi akademik berbasis web. Yang ketiga, implementasi sistem. Proses pelaksanaan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi akademik yang berbasis web sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat adalah pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dirancang untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah memenuhi kebutuhan yang telah disetujui oleh pengguna. Yang kelima, pemeliharaan sistem.
Tahap pemeliharaan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem agar tetap berjalan dengan efisien. Selanjutnya, analisis masalah. Pengelolaan data siswa, guru mata pelajaran, jadwal pelajaran, absensi, dan nilai masih dilakukan dengan buku tulis dan sebagian dengan Microsoft Excel. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, rentan kesalahan pencatatan, serta berisiko terjadinya kehilangan atau kerusakan data. Selain itu, proses absensi siswa masih dilakukan dengan cara memanggil nama siswa satu persatu dan mencatatnya secara manual, sehingga kurang efektif, terutama ketika jumlah siswa itu cukup banyak. Kemudian penyampaian informasi akademik dan pengumuman sekolah juga masih dilakukan secara ke kelas atau melalui pengeras suara. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Analisis kebutuhan. Kebutuhan dari sistem yang dibuat dalam perancangan ini didasarkan pada kebutuhan sekolah untuk menyelidiki peraturan-peraturan yang relevan saat merancang sistem baru, sehingga dapat dengan mudah digunakan dan dioperasikan. Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan mengacu pada hasil dari pengamatan, percakapan, dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Kebutuhan sistem ini dibuat untuk mendukung perancangan sistem informasi akademik berbasis web di SMP Raudatul Quran, agar dapat mempermudah proses pencatatan kehadiran siswa, pencatatan nilai, melihat informasi tentang guru, siswa, dan mata pelajaran, serta mempermudah dalam mengakses informasi. Di sini ada kebutuhan fungsional. 1. Autentifikasi. Di dalam autentifikasi ini ada sistem harus menyediakan fitur login bagi pengguna untuk mengakses sistem. Yang berikutnya yaitu sistem harus dapat memverifikasi username dan password pengguna. Selanjutnya, sistem harus membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran, yaitu admin atau operator, guru, dan siswa. Sistem harus menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi pengguna. Yang kedua, yaitu input data. Sistem perlu memberikan kemudahan bagi admin atau operator dalam memasukkan informasi siswa. Sistem harus memberikan kesempatan kepada admin atau operator untuk menambahkan data guru. 3. Manajemen pengguna. Sistem harus memungkinkan admin atau operator untuk menambahkan data pengguna dan mengubah data pengguna. 4. Laporan. Sistem harus dapat menampilkan laporan data siswa, guru, absensi siswa, dan laporan nilai siswa. 5. Pencarian data. Sistem harus menyediakan fitur pencarian data siswa, guru, jadwal pelajaran, dan informasi. Sistem harus menyediakan fitur pencarian data, nilai, dan absensi. Kebutuhan non-fungsional. 1. Kebutuhan pengguna antarmuka dari sistem harus dirancang dengan sederhana, mudah dimengerti, dan bisa digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus. 2. Keamanan data atau security. Sistem perlu menerapkan autentikasi saat login untuk memastikan kerahasiaan informasi dan hak akses pengguna harus disesuaikan dengan peran mereka, seperti operator, guru, dan siswa. 3. Kinerja sistem. Sistem diharapkan dapat memproses data input seperti absensi, nilai, dan jadwal dengan cepat dan tepat, responsif, meskipun ada banyak pengguna yang mengakses. 4. Aksesibilitas. Sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, laptop, dan smartphone. 5. Keandalan. Sistem harus memiliki kestabilan dan mampu digunakan dalam jangka panjang tanpa sering mengalami kesalahan. 6. Pemeliharaan. Struktur sistem perancangan dirancang agar mudah dalam pemeliharaan dan pembaharuan jika diperlukan. Berikutnya yaitu hardware dan software. Spesifikasi perangkat
keras minimal diwajibkan meliputi komputer atau laptop dengan prosesor minimal setara Intel Core i3, RAM sekurang-kurangnya 4 GB, kapasitas harddisk minimal 500 GB, serta printer sebagai peralatan tambahan. Selain itu, koneksi internet yang diandalkan sangat dibutuhkan agar sistem dapat dijangkau secara daring oleh para pengguna. Untuk spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan, termasuk sistem operasi seperti Windows atau Linux, server web seperti Apache, bahasa pemrograman PHP untuk back-end system, serta database MySQL untuk pengelolaan informasi akademik. Pengguna dapat mengakses sistem melalui browser atau web seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, di sini ada gambaran dari flowchart. Ini adalah gambaran flowchart dari sistem yang terdahulu. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada gambaran flowchart yang mana ini adalah tampilan gambar flowchart yang akan dibuat. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Operator memiliki hak akses yang paling lengkap. Mereka dapat mengelola informasi akademik, mengatur jadwal pelajaran, mengelola informasi atau pengumuman, serta menyusun laporan akademik. Beberapa use case terhubung dengan relasi include yang menunjukkan bahwa proses tertentu selalu melibatkan langkah pendukung seperti pengelolaan data dan tampilan informasi. Guru bisa melihat informasi siswa dan guru, melihat jadwal mengajar, mencatat absensi siswa, mencatat nilai siswa, dan mengakses informasi atau pengumuman yang terdapat dalam sistem. Akses guru lebih terfokus pada kegiatan akademik dan administrasi kelas. Siswa memiliki kemampuan untuk melihat data siswa, melihat jadwal pelajaran, mengakses laporan akademik, dan melihat informasi atau pengumuman yang ada. Hak akses siswa bersifat sebagai informasi dan tidak mencakup pengolahan data. Selanjutnya ini adalah tampilan gambar dari activity diagram. Dan ini adalah tampilan gambar dari kelas diagram. Selanjutnya di sini ada tampilan UI yang mana jika operator, guru maupun siswa ingin mengakses sistem informasi akademik, maka nantinya akan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username beserta password. Selanjutnya jika berhasil login, maka nanti akan ada tampilan seperti ini, yang mana ini adalah tampilan dashboard admin. Di dashboard admin itu sendiri nanti ada beberapa menu, yang mana menu itu yaitu adalah data siswa, data guru, penugasan mengajar, jadwal pelajaran, data nilai, absensi, dan pengumuman. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil desain yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akademik berbasis web merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pengelolaan data akademik di SMP Rodotul Quran yang berada di Desa Rawodadi. Sistem yang telah dirancang ini mampu mendukung pengolahan data siswa, guru, absensi, nilai, jadwal mata pelajaran, dan menyampaikan informasi akademik dengan cara yang lebih teratur, cepat, dan efisien jika dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.